Selamat malam, teman-teman. Satu pesan buat para wanita yang pernah merantau ke negeri seberang, yang banting tulang di sana untuk mendapatkan rupiah demi orang-orang yang dicintai. Satu story di mana aku juga pernah ada di sana. Sebenarnya sih nggak kepingin, dan itu bukan cita-cita saya untuk ada di sana. Salah satu negara yang saya kunjungi itu adalah Malaysia, Sarawak. Berawal dari sebuah cerita ketika saya tamat SMA, putus pengharapan dan saya tidak punya pengharapan untuk masuk ke sebuah universitas, karena di masa SMA itu saya ikut dengan seorang ibu angkat ya, dan selama SMA saya dibiayai masuk sekolah di sana. Lalu ketika tamat SMA, ibu ini berkata, maaf, saya tidak bisa menguliakan kamu, jadi ibu hanya 3 tahun aja membiayai kamu. Nah, setelah itu saya mendapatkan pekerjaannya sales ya. Sales itu berat buat saya karena harus bawa barang-barang banyak, satu bag besar gitu ya, ada body message, ada slimming belt, macam-macam alat kesehatan, dan itu harus door to door, dan saya harus berani untuk mengetuk pintu dari satu rumah ke rumah yang lain. Dan beberapa bulan berlanjut, saya tidak bisa mendapatkan selling, dan saya tidak bisa mendapatkan komisi karena saya tidak menjual, maka tidak dapat komisi. Lalu dalam perjalanan saya mendapatkan sebuah warung ya, dan ketika ada di warung itu saya berhenti dan saya menoleh begitu lezatnya makanan, dan saat itu makanan itu membuat saya ingin untuk datang, tapi maaf teman-temanku, saya tidak punya uang untuk makan. Lalu ada seorang bapak yang panggil saya, lalu saya disuruh duduk, dan saya duduk di warung itu. Lalu saya makan Indomie telur rebus, dan saya menitikkan air mata pas ada di sebuah mangkok Indomie, dan saya berkata, saya tidak punya uang, saya tidak punya pekerjaan yang tetap, jadi saya putus pengharapan. Lalu bapak ini berkata, makan dulu dan nanti saya akan cerita. Nah, setelah saya makan, lalu bapak ini memberikan sebuah tawaran, yaitu pekerjaan yang memang saya harus pergi dari negeri tercinta ini, Indonesia. Dan akhirnya dengan keputusan yang tidak ada pilihan lagi, saya harus mengambil keputusan ya. Meskipun saya tidak punya uang, tidak punya apa-apa, hanya sebuah KTP. Lalu saya ikut dengan bapak ini, dan akhirnya saya masuk di dalam sebuah penampungan. Penampungan itu ada banyak teman-teman yang sudah umuran sekitar 40-an sampai 50-an ya. Di situ ada ibu-ibu yang banyak dari Jawa Tengah juga. Lalu kami ada di situ 3 bulan, diberi pelajaran tentang bagaimana cara membersihkan, menyetrika, mencuci, dan seperti itu. Lalu kami pergi dengan bis ke sana melalui Kuching, lalu masuk ke Sarawak Miring. 2 tahun saya di sana dengan banyak pergumulan. Tentu memang tidak enak ya di negeri orang, apalagi jauh dari keluarga. Hari demi hari itu sangat berharga. Jadi
kalender yang ada di dinding itu selalu saya corek. Satu hari telah saya lalui sampai akhirnya 2 tahun. Tapi tidak mulus ketika saya melewati hari-hari itu. Banyak tantangan dan pergumulan. Ketika kita masuk dalam sebuah rumah tangga yang kita tidak pernah kenal, tidak tahu bahasanya, ya. Tapi dengan perjuangan, akhirnya saya bisa menyelesaikannya. Ketika saya pulang dari tempat saya bekerja, sebelum saya pulang, majikan saya bilang, kamu kalau tidak kerasan di Indonesia, kamu balik lagi ke Malaysia. Tapi saya bilang seperti ini, nanti kalau saya miskin di Indonesia maka saya akan pulang ke sini. Tapi kalau saya tidak pulang ke Malaysia maka saya akan menjadi orang yang sukses. Dan saya percaya itu. Lalu saya pulang sendiri naik bis. Uang gaji saya itu ditukar menjadi dolar, sehingga dolar yang saya bawa itu tipis, ya, tipis. Lalu saya masukkan ke celana dan saya tidak membawa barang-barang yang berharga, tidak membawa barang-barang yang berat, sehingga orang tidak curiga siapa saya telah membawa uang banyak gitu ya pulang ke Indonesia. Lalu saya naik dari Kuching itu naik bis juga, dari Miri ke Kuching naik bis, dari Kuching ke Indonesia juga sama naik bis. Perjalanan yang begitu membuat saya pokoknya nekat banget lah ya, cewek sendirian bawa uang banyak gitu. Nah, harapan saya ketika saya tiba di Indonesia itu saya akan bertemu dengan sosok pacar saya gitu ya. Itu harapan utama saya, karena dari awal di dalam hati ketika saya punya banyak uang saya akan pulang dari Malaysia dan saya akan menikah. Ternyata ketika saya cek di sebuah perusahaan yang dia pernah kerja dulu bersama saya, ternyata pacar saya itu sudah bersama dengan orang lain, dan itu membuat saya hancur berkeping-keping, dan seolah-olah saat itu dunia itu terbalik, ya, dan rupiah saya itu tidak ada artinya, tidak berharga. Ketika saya pulang dengan membawa banyak rupiah, itu begitu kosong hati ini. Ketika saya berjalan, ada kaleng itu saya tendang. Aduh, kayaknya saya sudah gila. Tapi benar, saat itu saya merasakan dunia itu begitu kosong dan hampa. Untuk apa saya seperti ini kalau saya itu dikhianati? Tidak mudah untuk bangkit dari keterpurukan. Tapi dengan kegigihan itu, mari kita bangkit. Tetap bangkit ketika kita terpuruk. Lalu saya pulang ke kampung saya dan saya disambut oleh ayah, mama, ya. Proses perjuangan yang begitu, kalau kain pel itu kayaknya dipasang apuh sampai entek. Tapi percayalah, ada sesuatu yang membuat kita itu kuat. Hei wanita, engkau kuat, engkau sangat kuat, dan engkau bisa menghadapinya. Tetap bersyukur. Bagi teman-teman yang masih ada di negeri jiran, negeri Malaysia, Singapura, Taiwan, Hong Kong, para TKW yang berbahagia, berjuanglah sampai akhir, sampai kontrakmu selesai. Jangan pernah main-main di tempat orang dan membuat sebuah masalah sehingga engkau tidak pernah akan kembali ke negeri ini. Negeri ini penuh dengan keindahan, negeri ini penuh dengan gemari panggung jinawi. Jika kita sudah mengumpulkan modal, peliharalah dan jagalah modal itu supaya modal itu tidak habis. Jadi pergilah, ambillah uang itu, kumpulkanlah, dan ketika kita kembali, kembangkanlah modal itu. Mungkin kita punya talenta di bidang peternakan, perikanan, ya, pertanian, atau mungkin kita suka bisnis, dagang. Kembangkan itu, dan kita akan menjadi seorang wanita yang hebat di tempat kita sendiri. Dan kita tahu negeri kita ini negeri yang
penuh dengan istilah lagi apa ya, kayu aja ditancepin udah bisa jadi singkong kan. Nah, ayo kita berjuang sebagai wanita-wanita Indonesia, jangan pernah lelah meskipun banyak hal, banyak rintangan yang kita hadapi. Tetap kuat. Oke, tetap kuat.